dengan doa yang tadi. Kalau ibu-ibu nggak hafal doanya, nanti dihafal, ya. Atau baca yang hafal saja. Baca yang hafal, sentuhkan tangannya di dada anaknya. Baca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Sentuh atau diusap-usap dadanya, punggungnya atau kepalanya, bacain gitu ya. Itu meruqyah mandiri, ya. Jadi harusnya anak diruqyah oleh ibunya atau bapaknya, istri diruqyah oleh suaminya, suami diruqyah oleh istrinya, nggak apa-apa sebetulnya, ya. Cuman istri saya teh udah diruqyah teh angger we cenah emosian wae. Cenah di kumaha? Di rupiah eta mah ya. Jadi sembuh gitu ya. Gitu. Jadi kita bakal sembuh cenah. Serius ini. Jadi suami bisa ngeruqyah istrinya, istri bisa ngeruqyah suaminya, bapak ibu ngeruqyah anaknya, minimal baca itu. Apa yang disentuhnya? Sentuh bagian yang sakitnya. Kalau nggak ada yang sakit, sentuh dadanya, punggungnya atau kepalanya sambil bacain. Baca apa? Yang paling mudah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kalau mau tambah boleh baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, ya. Atau 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Mau tambah lagi baca surat As-Saffat, baca surat yang terkait dengan jin, ya, yang terkait dengan surga, terkait dengan neraka, terkait dengan tauhid, itu bisa dibaca. Atau sapana we nu mana, tapi dengan khusyuk bacanya, insya Allah itu bakal jadi kesembuhan. Masalahnya kenapa ketika dibacakan nggak ada reaksi atau nggak sembuh? Kadang kita bacanya henteu yakin. Jadi baca sambil ragu-ragu, kita mental muanya, pokoknya bacakan aja, ya. Karena membacakan dalam ruqyah itu berfungsi sebagai doa kesembuhan. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berdoa saja, gitu. Jadi kadang saya tidak membaca Al-Quran juga saya, ya. Ketika saya mendapati yang sakit udah lama dan sebagainya, saya sentuh, saya bacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'an la yughadiru saqama. Tiba-tiba muntah itu yang dibacakan doa itu muntah, gitu ya. Jadi langsung bereaksi. Atau ketika Bapak Ibu membacakan, jangan menunggu reaksi, jangan berharap reaksi. Akhirnya kalau nggak reaksi capek. Nah, itu reaksi wae-nya. Itu reaksi wae dah yang jadi karena ibu berharap reaksi, jadi kalau nggak reaksi teh akhirnya mati gaya. Mati gaya atau mati gaya. Saya pernah ditelepon dari Tangerang. Pak Ustadz, saya sudah diruqyah sama seorang ustadz sampai ustadznya itu mati gaya. Saya bilang, gimana mati gaya tuh? Wah, ustadznya tuh keringatan, katanya, keringatan, basah bajunya, gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak reaksi, katanya gitu. Ya mungkin itu Bu, peruqyahnya pemula, baru belajar, saya bilang. Jadi kalau Pak Asep ngeruqyah, gitunya, kalau sok ngeruqyahnya, Pak Arif ngeruqyah, pas ngeruqyah teh, nah hati reaksi itunya, nah jangan menunggu reaksi. Mau reaksi mau enggak, bacain aja. Yang penting mah sembuh, gitu. Jadi kita membacakan itu baik membacakan untuk diri sendiri atau membaca untuk orang lain, bukan niat membuat reaksi, tapi niat berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menyembuhkan. Jadi kalau enggak reaksi teh asa teu mental, asa teu berhasil, salah itu teh. Salah. Tidak harus reaksi, ya. Atau tidak harus kelihatan reaksinya. Mungkin tidak kelihatan reaksi padahal dia bereaksi.
mungkin merinding, mungkin debar-debar, mungkin pusing, itu reaksi ringan. Yang tahu hanya dia sendiri, si pasiennya itu. Itu reaksi ringan. Kalau reaksi keras mungkin menggigil, menjerit, menangis, muntah-muntah, atau berontak-berontak, itu reaksi keras. Jadi reaksi itu ada dua, reaksi keras, reaksi ringan. Atau sama sekali nggak bereaksi tapi ada perasaan plong, ya, perasaannya plong, enak, ringan, itu berarti sudah lepas gangguannya. Jadi kalau ibu-ibu belajar ruqyah jangan nunggu orang reaksi. Atau pas orang yang diruqyahin itu reaksi, wah senang gitu ya. Senang reaksi. Itu senang di atas penderitaan orang lain gitu ya. Saya tuh nggak senang, saya tuh kasihan kalau ada orang ya. Tapi ya gimana lagi? Kalau dia nggak reaksi jangan dipaksa reaksi. Kalau dia bereaksi ya udah dihadapin, ya dihadapin saja sebagaimana reaksinya. Ya mungkin reaksinya tuh ada yang ngomong gitu, bicara, ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Yang di sini tuh kan semuanya pernah ada ya, yang ngomong ada, yang ngamuk-ngamuk ada, yang ngacelang wae tidinya kaditu aya gitu ya. Gitu. Anu muntah oge aya, sampai moderator oge muntah kan dulu pernah gitu. Gitu. Jangan gengsi, itu tuh berarti alhamdulillah dikeluarkan nanti abdi gitu. Dikeluarkan naon sangu tadi dimakan gitu.